Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran di pagi hari yang cerah ini, di bulan Ramadan ini ya. Semoga di bulan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat ini, kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kita semua mendapatkan kesehatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit yang ada. Jangan lupa anak-anak untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Baik, di sini sebelum mulai pembelajaran nih, mungkin ada yang sedikit lupa ingat dengan Bapak, karena kan kita sudah lama ya tidak berjumpa ya, tidak tatap muka, kita kan daring ya. Oke, jadi di sini Bapak itu sebenarnya diposisikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menggantikan Ibu Noviani Permana, yang mana kebetulan Ibu Novi, mohon maaf, Ibu Mutiara Intisyal, mohon maaf, Ibu Mutiara itu saat ini beliau itu naik ke dinas gitu, menjadi pengawas gitu, seperti itu. Alhamdulillah ya anak-anak ya. Semoga dengan punya beliau itu dapat memberikan sumbangsi yang besar bagi pendidikan Indonesia. Maka dari itu, kalian juga harus belajar dengan sungguh-sungguh biar dapat memberikan kontribusi bagi nusa, bangsa, negara, dan agama, seperti itu. Sebelum mulai pembelajaran, biar nggak tegang-tegang amat nih pagi-paginya ya, Bapak mohon izin untuk bernyanyi ya, tapi bukan bernyanyi atau bersiul yang dimaknai oleh kebanyakan anak pramuka gitu, tapi bernyanyi betulan gitu. Maaf kalau fals gitu. Nah, oke. Cek. Bapak di sini, kalian di sana, hanya berjumpa via Zoom meeting. Namun Bapak selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kalian kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama, jauh di mata, tapi dekat di doa. Oke, baik. Udah siap ya anak-anak ya? Bismillah, kita mulai pembelajarannya. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak minta tolong dulu kepada KM kelas ini, kelas IPS 4 ya, untuk menyiapkan rekan-rekannya, memastikan rekan-rekannya itu sudah siap untuk memulai pembelajaran. Silakan kepada anak Naufal. Baik, Pak. Oke, teman-teman, duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kali ini dapat kita memperoleh kebaikan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak yang lain, apakah ada informasi untuk ketidakhadiran? Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini dalam pembelajaran PPKN hari ini? Tidak ada, Pak, hadir semua. Oh iya, alhamdulillah ya kalau hadir semua. Semangat belajarnya tidak pernah surut ya. Baik, di sini sebelum memulai pembelajaran nih, sebelum kita memulai pembelajaran, masuk ke pembelajaran, Bapak ingin merefresh dulu ingatan kalian pertemuan sebelumnya dengan Ibu Mutiara sebelum perpisahan dengan kalian. Ibu Mutiara itu menjelaskan apa sih? Bagaimana? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh iya, Nak Noviana ya? Noviani, silahkan, Nak Noviani. Ya, mohon maaf, typo. Pertemuan kemarin dengan Ibu Mutiara itu kita membahas tentang hakikat demokrasi, Pak. Oh iya, membahas mengenai hakikat demokrasi ya. Mohon, apakah Nak Noviani bisa memberikan penjelasan singkat saja mengenai hakikat demokrasi itu seperti apa sih?
Oh iya Pak, jadi hakikat demokrasi, jadi kata demokrasi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi ini dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, kata ini pun kemudian diserapa menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Gitu Pak. Ah, iya, iya. Luar biasa sekali ya. Ilmu yang santap sekali, merap banget gitu kalau bahasa Sunda mah, dari Ibu Mutiara gitu. Terima kasih untuk Nak Noviani ya. Berikutnya Bapak mau bertanya deh, sekali lagi aja. Untuk sesi ini gitu ya, bukan bukan untuk seterusnya, tapi nanti Bapak juga akan bertanya yang lain. Untuk berikutnya itu, coba ada nggak yang bisa menjelaskan mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia? Silahkan. Saya izin menjawab, Pak. Oh, Nak Revita ya? Ya, silahkan Nak Revita, bagaimana? Jadi di Indonesia itu mengalami beberapa periodisasi, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949, kemudian pada periode 1949 sampai 1959, lalu pada periode 1959 sampai 1965, berikutnya pada periode 1965 sampai 1998, dan hingga saat ini pada periode 1998 sampai sekarang, Pak. Oh iya, baik, baik. Mantap sekali ya, catatan yang memang sangat luar biasa ya. Itu tuh menjadi paling penting dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya. Karena kan ada pesan gitu dari founding fathers bahwasanya jangan melupakan sejarah gitu. Nah, dari sejarah kita itu belajar untuk masa depan gitu. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih kepada Nak Revita tadi yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk berikutnya Bapak akan mengirimkan pranala untuk presensi terlebih dahulu ya. Untuk pranala presensi pada pagi hari ini, silahkan untuk diisi, dicermati dengan seksama agar kehadiran kalian juga terpenuhi gitu ya. Nah, silahkan sudah kirim di chat, sudah ada ya? Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, Bapak mohon izin ya. Mohon izin untuk menampilkan materi pembelajaran pada pagi hari yang berbahagia ini ya. Nah, baik. Anak-anak, apakah sudah lihat? Sudah, Pak. Baik. Ya, alhamdulillah kalau sudah lihat ya. Nah, baik. Nah, anak-anak, di sini sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelum Bapak memberikan pemaparan dan nanti kita akan berdiskusi, mohon untuk tetap diingat bahwasanya kita Bapak memohon untuk kalian menyalakan kameranya, meng-on cam-kan daripada gawai kalian gitu dalam pembelajaran kali ini, supaya Bapak juga lebih bersemangat lagi gitu dalam memberikan pembelajaran, karena melihat wajah-wajah yang antusias sekali dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini. Demikian ya. Oke, jadi di sini akan memberikan materi mengenai membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, ini profil Bapak, lalu kemudian, nah di sini, bagaimana kehidupan demokratis dapat dibangun di Indonesia. Nah, kompetisi dasarnya di sini ada yang pertama yaitu menghargai nilai ketuhanan dan berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada menunjukkan perilaku santun dalam menjalankan demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir ada menyaji hasil kajian tentang sistem dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, indikator-indikator dan tujuannya dapat anak-anak lihat ya dalam PowerPoint, dan juga PowerPoint ini sudah Bapak serahkan ya di grup kelas kita gitu, di grup kelas kita, agar kemudian kalian itu dapat menjadikan sumber referensi belajar gitu, selain daripada buku cetak, lalu dari jurnal-jurnal dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada indikator lainnya,
tentunya pada dasarnya tujuan utama pada dasarnya tujuannya itu adalah agar kalian dapat menjadi warga negara yang baik gitu di masa depan, atau to be a good citizenship. Itu goals yang paling utama dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, ini ada infografis, sudah Bapak kirim juga, sudah Bapak unggah di kelas. Nah, di sini kita akan memulai pentingnya kehidupan demokratis di Indonesia. Nah, di sini ada 4 pokok bahas. Baik, yang pertama itu adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Lalu ada distribusi pendapatan secara adil. Kemudian ada juga partisipasi dalam pembuatan putusan. Dan yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Baik, anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan nih, ada yang bisa menjelaskan tidak mengenai 4 aspek ini? Halo? Saya, Pak. Iya, baik. Silahkan, Nak Renita. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi, keempat hal ini merupakan bagian yang dapat membantu di Indonesia. Karena dasarnya keempat hal tersebut merupakan sebuah aspek ingin memiliki perkembangan demokrasi. Sekian, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak, Nak Renita ya, atas penjelasannya. Jadi, anak-anak, bahwasanya memang keempat hal ini adalah sebuah aspek yang sangat menunjang kita gitu dalam hidup dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, kehidupan demokratis di Indonesia. Baik, yang pertama itu persamaan kedudukan di muka hukum. Bukan hanya di muka hukum saja gitu. Yang paling penting itu juga adalah di depan aparat penegak hukum. Karena kita mungkin seringkali mendengar, atau anak-anak seringkali mendengar ungkapan itu, kedudukan di muka hukum, tapi mungkin baru belakangan ini mendengar persamaan kedudukan di depan aparat penegak hukum. Karena memang ada banyak sekali permasalahan di Indonesia itu yang tidak hanya berkenaan dengan hukumnya itu sendiri, tapi juga dengan aparat penegak hukum, ya, atau yang biasa disebut dengan oknum gitu, oknum dari aparat penegak hukum. Karena pada dasarnya kita semua itu sama gitu ya, di muka hukum, baik itu di muka hukum ataupun di depan aparat penegak hukum. Kemudian ada juga distribusi pendapatan secara adil. Nah, di sini ada yang menarik, dalam beberapa waktu ke belakang, khususnya di saat pandemi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo itu menyampaikan dasarnya untuk mengenai urun dana zakat gitu, agar dapat kemudian didistribusikan pendapatan tersebut kepada seluruh masyarakat agar memberikan kesejahteraan gitu. Itu adalah sebuah gagasan yang luar biasa gitu, di mana dapat memberikan pemerataan, tujuannya itu adalah pemerataan atau distribusi pendapatan adil. Lalu ada juga partisipasi dalam pembuatan keputusan, seperti halnya pembuatan keputusan ini kita tahu bahwasanya kita itu mengadakan pemilu raya atau pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik berkala 5 tahun sekali, baik itu untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan lembaga eksekutif. Nah, dalam pemilihan lembaga legislatif lah juga kita itu memilih wakil-wakil rakyat gitu, wakil kita yang akan duduk, yang akan menjadi aspirator kita gitu, penyalur aspirasi kita. Mereka lah yang mendengarkan suara-suara kita untuk kemudian duduk bersama lembaga eksekutif dan menyampaikan beragam masukan dari kita gitu. Oleh karena itu jangan pernah sungkan atau malu untuk memberikan masukan dan saran melalui lembaga legislatif seperti itu. Baik itu di tingkat misalkan katakanlah di tingkat kampus, ada kan yang namanya ada DPM gitu atau lain sebagainya, lalu ada juga di tingkat kota, provinsi, bahkan di tingkat negara juga ada kan ya, yang itu untuk lembaga perwakilan. Dan yang terakhir itu yang kelima, kebebasan yang bertanggung jawab.
tentunya kita itu tidak anak-anak bebas yang kebablasan gitu. Kita itu harus bebas yang bertanggung jawab, yang mana bahwasanya kebebasan kita itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain, dan oleh karena itu maka kita harus menggunakan atau melaksanakan kebebasan itu dengan sewajar-wajarnya, karena juga ada yang namanya norma dan hukum yang berlaku yang harus kita taati. Baik, sebelum beranjak pada materi selanjutnya atau pemaparan berikutnya, apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Iya, baik. Silahkan Nak Renita. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, mengapa pelaksanaan atau implementasi keempat hal tersebut masih sulit terjadi atau dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia ya Pak? Mengapa sangat sulit? Gitu. Terima kasih. Iya. Iya, baik. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Mengapa pelaksanaan keempat hal ini itu masih sulit terjadi di Indonesia? Ini sangat menarik. Tapi sebelum Bapak memberikan pernyataan ataupun jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Nak Renita, silakan untuk anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pandangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Nak Renita? Saya Pak, saya. Iya, silakan Nak Naufal. Jadi begini Pak, menurut pandangan saya, kenapa hal-hal tersebut masih sulit untuk diwujudkan? Karena kita mengenal yang namanya istilah das Sollen dan das Sein. Atau mungkin kita semua lebih mengenalnya dengan istilah cita-cita yang ideal atau harapan tidak selalu berjalan mulus dengan realita di kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tahu memerlukan keterlibatan dari berbagai unsur atau kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut. Mungkin sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Nak Naufal ya atas jawabannya. Jadi bagaimana Nak Renita? Baik Pak, sudah terjawab. Terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih kembali Nak Renita dan Nak Naufal. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak, bahwasanya terkadang dalam kehidupan itu pahit ya gitu. Pahitnya itu adalah bahwa kalau semua harus berjalan sesuai dengan harapan dan kehendak kita sendiri gitu, itu tuh namanya bukan kehidupan gitu. Bukan kehidupan. Misal salah satu dari kalian ada yang saya ingin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, sampai Z gitu. Semuanya terwujud, semuanya terkabul, semuanya terjadi, nggak ada yang enggak. Terus mau apa lagi gitu? Kalau misalkan semuanya terwujud, di mana jiwa struggle kalian menghadapi masalah, kalian kalau istilahnya dulu Bapak zaman kuliah sering mendengar ya, yang namanya itu terbentur, dan terbentur. Itu filosofi dari siapa Bapak lupa gitu, tapi Bapak sering kali mendengarnya itu. Akan tetapi memang bahwasanya nah disinilah peran kalian untuk kelak kalian sebagai generasi baru dapat meminimalisir seminimal mungkin terjadinya gap atau jarak antara harapan seperti yang tadi disampaikan oleh Nak Naufal, antara das Sollen dan das Sein gitu, antara harapan ideal, wujud ideal juga dengan realita di lapangan seperti itu. Baik, berikutnya, nah Bapak akan mengajak kalian di sini untuk melakukan sebuah permainan. Sebenarnya permainan ini namanya adalah Think, Pair, and Share. Tapi berikutnya Bapak ganti menjadi mari berpikir dan mari berbagi gitu. Berpikir kemudian membagikan gagasan-gagasan kalian. Di sini Bapak akan membuat kalian menjadi duet gitu, asik duet. Udah kayak penyanyi ya. Di sini kalian akan berduet. Yang pertama itu ada Nak Naufal dengan Nak Revita. Kemudian yang kedua adalah Nak Noviani dengan Nak Renita gitu. Nah di sini tugasnya adalah pertama, kelompok pertama tadi Nak Naufal dan Nak Revita akan mendiskusikan, bertukar pikiran dan gagasan mengenai perilaku apa saja sih yang mendukung tegaknya nilai demokrasi. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua ialah keterlibatan pelajar dalam demokrasi Indonesia. Nah, yang kedua ini menjadi tanggung jawab daripada kelompok 2 tadi, yang mana adalah ada Nak Noviani juga Nak Renita. Demikian. Silahkan untuk sama juga bertukar pikiran dan gagasan. Kemudian nanti setelah kalian bertukar pikiran dan berbagi gagasan, kalian membagikannya kepada rekan-rekan yang lain, termasuk kepada Bapak gitu ya. Silakan untuk disampaikan mengenai jawaban atas pemikiran-pemikiran dan hasil diskusikan. Bapak beri waktu kesempatan kepada kalian berdiskusi selama 7 menit. 7 menit, silahkan pada anak-anak untuk berdiskusi. Iya, baik. Waktunya sudah habis ya, 7 menit. Nah, tidak terasa sekali ya, waktu itu singkat gitu. Silakan kepada kelompok pertama untuk menyampaikan atau memaparkan jawabannya. Jadi baik Pak, jadi gini Pak, untuk dalam pemikiran saya, beberapa perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi adalah satu, berbuat sesuai dengan aturan main dan hukum yang berlaku. Ini sangat penting Pak, karena kita sebagai negara Rechtsstaat, negara hukum, harus menjalankan hukum dan menjalankan supremasi hukum. Yang kedua, bertindak demokratis dalam segala hal, baik dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. Yang ketiga itu menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Jangan sampai nilai-nilai musyawarah dihilangkan hanya untuk sekedar untuk mempercepat sesuatu atau mempercepat menjalankan kepentingan sesuatu. Nah, yang keempat itu ada yang kelima itu ada mengadakan perubahan secara damai dengan tidak menggunakan kekerasan. Penting sekali karena kekerasan itu berbahaya gitu, Pak. Dan yang terakhir itu menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Jangan sampai kita hanya ingin didengarkan tanpa mau mendengar. Itu aja sih, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Nak Naufal. Mari kita beri aplaus ya kepada Nak Naufal dan tadi bersama rekannya, bersama Nak Revita yang telah melaksanakan diskusi, bertukar pikiran, kemudian berbagi kepada kita gagasan dan pemikirannya. Luar biasa sekali ya anak-anak kelas ini. Bapak bangga sekali mengajar kalian ya. Berikutnya, yang kedua, silakan dari kelompok untuk menyampaikan gagasannya dan pemikirannya. Ya Pak, saya Pak. Baik Pak, mungkin saya izin menjelaskan ya Pak dari kelompok kedua. Nah, jadi kita ini ya Pak sebagai pelajar gitu ya, remaja di Indonesia itu tuh jangan dijadikan sebagai halangan gitu ya atau hambatan untuk kita berkontribusi gitu ya, seperti tadi yang Bapak jelaskan gitu ya. Kita tuh harus terlibat gitu walaupun dalam cakupan yang kecil dan dekat terlebih dahulu. Misalnya nih, saya gitu ya berupaya untuk melaksanakan beragam sikap dan perilaku yang dapat mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, karena kita gitu ya Pak sebagai generasi muda harus memiliki kesadaran untuk ikut terlibat meskipun dalam hal-hal yang kecil dan sederhana, karena nanti gitu ya Pak yang akan mengambil tongkat estafet kepemimpinan itu adalah kita Pak, generasi muda. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, baik. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan juga untuk Nak Noviani dan Nak Revita dari kelompok 2. Renita, mohon maaf, dari kelompok 2, Renita dan Noviani ini yang telah menyampaikan juga hasil pemikiran diskusi dan gagasannya kemudian dibagikan kepada kita semua. Seperti itu anak-anak. Luar biasa sekali ya. Kemudian selanjutnya, baik, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana cara agar kita dapat menjalankan kehidupan demokratis. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Nak Naufal, kemudian oleh kelompok Nak Naufal dan Nak Revita. Di sini kalian dapat melihat, mencerti yang lain sebagainya.
Ada banyak hal sebenarnya, ada banyak aspek yang dapat kalian lakukan agar dapat menjalankan kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, semua hal ini itu penting tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk ingat, akan tetapi juga penting untuk dimasukkan ke dalam hati dan sanubari kalian agar kalian juga dapat merasakan memiliki dan bertanggung jawab atas Ibu Pertiwi seperti itu. Kita dapat melihatnya ada banyak aspek sekali ya yang dapat kita lakukan untuk negara ini. Nah, untuk selanjutnya, oh ya, sebentar. Sebelum itu, yang tadi juga untuk Noviani bahwasanya mengenai peran remaja atau pelajar gitu. Bapak itu menyampaikan secara sederhana saja bahwasanya ada sebuah iklan komersial gitu dari salah satu e-commerce yang logonya hijau. Mungkin anak-anak di sini banyak tahu gitu ya, banyak tahu yang selalu ada ikonnya itu WWIB gitu ya. Nah itu tuh mereka menyampaikan bahwasannya salah satu tagline-nya adalah mulai aja dulu gitu. Nah begitupun untuk kalian gitu, kalian dapat memulai saja dulu langkah kecil dari diri kalian, kemudian barulah, karena yang paling sulit adalah memulai seperti kalian hendak memulai mengerjakan tugas, mungkin kalian nanti kelak hendak memulai mengerjakan yang lain-lain, itu tuh yang paling sulit itu biasanya memulai. Karena memulai itu butuh, kalau kata anak zaman sekarang mah ya ada yang bilang, bentar Pak, saya mau ngumpulin nyawa dulu gitu. Waduh, kok bisa ngumpulin nyawa? Nah, seperti itu. Ngumpulin nyawa, ngumpulin niat, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu adalah memulai saja dulu. Karena kalian ini adalah garda terdepan dari revolusi sebuah perubahan gitu. Demikian. Nah, sekarang adalah waktunya kuis. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan, boleh dicek ya, ada di grup kuis dadakannya, di grup WhatsApp gitu. Nah, ini kuis ada terdiri dari 10 soal, sederhana saja. Aturan mainnya bahwasanya kalian akan mengisi 10 nomor dari kuis ini, dan kemudian kalian akan mengisinya dengan durasi waktu sekitar 15 menit waktunya melalui kuisis ini. Nah, aturan mainnya adalah bahwasanya kalian jujur ya mengerjakannya, sampai chattingan dulu sama teman nanyain ini apa, itu apa, kamu udah yang ini belum, ada salah ini enggak, nah kayak gitu kan ya. Jangan seperti itu ya. Silahkan untuk mulai diisi dari sekarang. Tingnung, nah sudah. Baik, sudah ya. Kita mendapatkan hasilnya ya, sudah dapat hasilnya ya. Oh, luar biasa sekali ya ini, ketat sekali gitu, kompetitif sekali kelas ini. Nilainya itu luar biasa. Kalau dari data itu, di sini peringkat pertama itu Nak Noviani ya. Selamat kepada Nak Noviani, Bapak berikan aplaus terlebih dahulu, kita semua berikan aplaus. Walaupun demikian, di sini tuh persaingannya itu tak klasmen gitu ya. Kalau bola mah begitu ketat sekali ya, antara peringkat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu nilainya itu tipis banget gitu. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa kalian itu memang kompetitif dan memiliki daya juang yang tinggi gitu. Nah, ini adalah bekal yang sangat penting bagi kalian gitu. Bagi kalian dalam menempuh pembelajaran berikutnya akan. Tetapi yang tadi juga harus diingat untuk mengikuti dan menerapkan cara-cara untuk membangun kehidupan demokratis di Indonesia, karena tadi kalian adalah garda terdepan dari perubahan di Indonesia gitu. Nah, oke. Baik. Untuk yang selanjutnya, di sini sebelum kita nonton video, di sini Bapak ingin berpesan terlebih dahulu ya. Negeri ini bukan hanya milikmu, pun bukan hanya milik segelintir orang dengan kepentingan, akan tetapi negeri ini adalah milik kita semua, karena kita adalah satu, bangsa Indonesia. Percayalah, kelak kalian yang akan menentukan sejarah bangsa ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ada pertanyaan terlebih dahulu tidak ya anak-anak?
Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Iya, baik. Terima kasih banyak anak-anak. Baik. Untuk berikutnya, Bapak mau ini nih. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan atau kesimpulan atas pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silahkan dari anak-anak. Saya, Pak. Oh, Nak Naufal. Silahkan, Nak Naufal. Eh, Kesimpulan dalam pertemuan ke hari ini bahwa dalam membangun kehidupan yang demokratis adalah perlu keterlibatan dan peran dari semua pihak, kolaborasi dari semua pihak, bahkan termasuk dari kalangan pelajar seperti kita. Memang yang seperti tadi disampaikan juga oleh Noviani, oleh teman-teman yang lain, adalah yang selanjutnya menjadi tonggak penerus generasi kepemimpinan Indonesia adalah kita, ada di tangan kita. Pun nasib bangsa ini seperti apa wujud demokrasi di kemudian hari juga ada di tangan kita. Itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Nak Naufal atas pemberian simpulan yang luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak semua, kepada Nak Renita, Nak Noviani, Nak Naufal, juga Nak Revita yang telah menyimak, mengikuti pembelajaran dengan seksama pada pagi hari ini. Bapak melihat hubungan dengan waktu ya, waktunya yang sudah kian menipis, tidak terasa juga kita akan berpisah lagi gitu. Mungkin kita akan bertemu pada minggu berikutnya. Nah, untuk ini video daripada Chandra Leo gitu, bisa kalian tonton gitu. Bapak sudah kirimkan perkenalannya di grup. Kemudian nanti, nah ini ada oleh-oleh dari Bapak untuk kalian. Silahkan untuk dibuat resumenya, analisisnya terhadap video ini seperti apa, pandangan kalian dan lain sebagainya. Lalu nanti dikumpulkan ke KM ya, dikumpulkan ke KM, kemudian untuk nanti di-emailkan ke Bapak. Lalu ada juga nih satu lagi oleh-oleh, nggak cukup dong cuma satu oleh-oleh, kan biar mantap gitu. Nah satu lagi adalah silahkan kerjakan lembar kerja yang ada di buku cetak gitu. 10 nomor itu silahkan dikerjakan dan minggu depan akan Bapak periksa. Nah untuk yang tadi yang tugas video resumenya silahkan kirimkan ke Bapak gitu. Bapak tunggu mungkin nanti ya 5 hari atau nanti akan Bapak beri kabar lebih lanjut gitu. Nah langsung kita tutup saja. Sebelum Bapak tutup, ada kalimat lagi dari Bapak. Adalah tekad dan keyakinan yang kuat yang dapat menuntun kita menjadi bangsa yang besar. Tetap bergandengan tangan dan menerima perbedaan sebagai sebuah keistimewaan. Bersatu demi negeri, bersatu demi tercinta Indonesia. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, yang dapat Bapak sajikan, yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Mohon maaf apabila dapat banyak kesalahan dan kekurangan. Lebih kurangnya yang benarnya itu mohon maaf itu. Dan semoga kalian tidak pernah bosan dalam pembelajaran PPKN bersama Bapak. Tetap semangat untuk mencari ilmu, jangan pernah putus asa. Juga tetap semangat berpuasa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salam untuk keluarga, salam hangat untuk semua kerabat kalian. Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak semuanya. Hatur nuhun.